Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini melanjutkan pelajaran matematika, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, sebelum belajar silahkan anak-anak siapkan diri dulu, menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian silahkan perhatikan ya. Karena ini soal cerita, maka anak-anak harus membaca soal tersebut terlebih dahulu. Kalau membacanya benar, maka arti yang tersampaikan juga benar, ya. Kalau membacanya saja salah, seperti membacanya tidak ada tanda titik, tidak ada tanda koma, maka mengartikannya pun juga salah, ya. Jadi kuncinya adalah membaca dengan teliti, pelan-pelan dipahami setiap kata yang dimaksud, setiap kalimat yang dimaksud, ya. Di sini Bu Guru siapkan kata kunci. Kalau ada kata membeli lagi, berarti nanti artinya pecahan tersebut ditambah. Kalau ada kata selisih, yang ditanyakan selisih, maka selisih itu berarti yang besar nanti akan dikurangi yang kecil. Jadi angka-angka yang besar akan dikurangi yang kecil. Itu selisih. Ini juga pengurangan. Kemudian sisa. Kalau ada kata sisa berarti dikurangi. Kalau bagian dari itu misalnya 20% dari 100. Berapa? Nah, ini dikali, berarti 20/100 kalikan 100. Nah, ini maksudnya. Kalau bagian dari itu dikali. Kemudian kalau bagi dengan kurang, niku memang agak mirip ya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kalimatnya. Jadi digunakan atau diberikan kepada teman. Berarti dibagi secara rata. Ya. Kalau misalnya Andi punya 8 permen. 2 permennya diberikan kepada adik. Nah, itu bukan dibagi, tapi dikurangi. 8 dikurangi 2. Nah, nanti disesuaikan saja dalam konteksnya, dalam makna bacaannya itu dibagi atau dikurangi. Nah, silakan diperhatikan contoh yang Bu Guru berikan. Yang pertama, Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kg. Untuk keperluan membuat kue, jadi membacanya jangan untuk membuat kue. Ibu memberi lagi tepung sebanyak 0,75. Kalian tidak akan memahami. Silakan membacanya duduk, tenang, sudah sarapan, ya, dan dipahami. Ya, Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kg. 3/1/2 Bu Guru baca 3,5 kg. Untuk keperluan membuat kue, Ibu membeli lagi. Ada kata Ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa 3,5 kg. Nah, yang tersisa 3,5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan Ibu membuat kue? Nah, kita jawab ya. Jadi Ibu membeli, yang ditanyakan adalah tepung terigu yang digunakan Ibu. Berarti kita tulis dulu tepung terigu tepung terigu yang digunakan berarti kita tulis tadi awalnya Ibu punya 3,5 kg. Kemudian untuk
keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung. Berarti membeli lagi kan ditambah 0,75. Ini angkanya 0,75. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa itu berarti dikurang berapa? 3/5 kilogram. Nah, angkanya sudah kita masukkan semua, tinggal kita kerjakan. Ini jadikan pecahan biasa dulu, berarti 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7/2 ditambah 2 angka belakang koma berarti per 100. Kita tulis di sini 75 dikurangi 3/5. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, maka kalau ada penjumlahan pengurangan berarti penyebutnya harus disamakan. Ada dari kalian yang belum tahu penyebut. Ada dari kalian yang belum tahu penyebut yang mana? Malah penyebut yang atas. Penyebut itu yang bawah. Penyebut yang bawah 2/105. Ya, kalian kalau misal diajari jangan digarapke, tapi disuruh mengajari, menyamakan penyebut. Ini ada 2, 100 dan 5. Kira-kira anak-anak berapa penyebut yang digunakan? Ada 2, 100, 5. Berapa? 100 bisa terlihat ya. Langsung jadi 100 ditambah 100 dikurang 100. Ini enggak usah dipakai ya. 100 dibagi 2, 50. 50 kali 7, 350. 100 bagi 100 dapat 1. 1 kali 75, 75. 100 dibagi 5, 20. 20 kali 3, 60. 350 ditambah 75 berarti 425. 425 dikurangi 60. 425 dikurangi 60. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 6 tidak bisa, kita pinjam depannya. Ini jadi, maaf yang dicoret salah, 3. Jadi 12 kurangi 6, 6. Ini 3. 365 per 100. Tinggal kita jadikan pecahan desimal aja ya. Desimal boleh, pecahan campuran boleh. Kalau ini dijadikan desimal, karena ini per 100, maka kita tinggal memberikan koma 2 angka dari belakang. 1, 2, koma. Berarti 3,65 kilogram. Atau kalau menjadi pecahan campuran, berarti 365 dibagi 100. 365 dibagi 100. Dapat 3, 3 kali 100, 300. Dikurangi 5, 6, habis tinggal 65. Karena dibagi 100 tidak bisa, kita tulis di sini 65 per 100. Jadi 365 per 100. Ini kita sederhanakan dengan dibagi 5. Berarti 365 dibagi 5. 65 dibagi 5. 6 bagi 5 1. 1 kali 5 5. 6 kurangi 5 1. Kita turunkan 15 dibagi 5 3. 3 kali 5 15. Habis. Berarti 13 per 20. Kita tuliskan jadi tepung terigu yang digunakan ibu adalah 3,65 kg atau 13 per 20 kg.
Nah, gini ya. Lanjut contoh soal yang kedua. Bu Darsi akan membuat kue dengan tepung yang ia miliki yaitu 6,2 kg. Tepung tersebut digunakan untuk membuat 4 kue. Maaf, tepung tersebut digunakan untuk membuat 4 kue. Jika terdapat sisa tepung 2/5 kg, berapa kilogram tepung yang akan digunakan membuat kue? Jadi Bu Darsi mau membuat kue. Bu Darsi ini punya tepung 6,2 kg. Tepung tersebut digunakan membuat 4 kue. Jadi dari tepung ini akan dibuat 4 kue. Ya. Jadi Bu Guru misalkan Bu Darsi itu punya tepung. Nah, 6,2 kg. Kemudian mau dibuat 4 kue. Ya kan? Kan mau dibuat 4 kue. Berarti ini dari 6,2 ini mau dibuat 4 kue. Berarti dibagi 4. Nah, ya kan? Terus jika terdapat sisa tepung 2/5 kg, berapa kilogram tepung yang digunakan untuk membuat kue? Jadi dari sini kalian tahu ya bahwa dari 6,2 ini mau dibuat 4. Kita ada buat aja penuh, kemudian akan dibuat 4 itu berarti dibagi 4. Berarti kita bisa tuliskan, berarti ini pertanyaannya tepung yang digunakan untuk membuat kue. Kita tulis tepung yang digunakan sini untuk membuat kue. Berarti sama dengan kita tulis angka awalnya, Ibu awalnya punya 6,2. Terus tepung tersebut akan digunakan membuat kue 4. Tadi berarti dibagi ya. Dibagi 4. Kemudian jika terdapat sisa tepung 2/5, sisa itu berarti dikurangi 2/5. Nah, yang ini yang ada pembagian, ada pengurangan. Berarti dikerjakan yang pembagian dulu. Berarti kita jadikan pecahan biasa. 62/10 dibagi 4. 4 itu artinya 4/1 dikurangi 2/5. Berarti 62/10. Diperhatikan ya anak-anak. Karena kemarin masih banyak banget yang belum teliti kalau pembagian itu dikerjakan pakai cara apa. Ini pembagian. Berarti tanda bagi kita jadikan kali, yang belakang diwalik. 1/4 dikurangi 2/5. Ya, ada tanda kali berarti dikerjakan terlebih dahulu. Kita coret ya. 4 bagi 2 dapat 2, 62 dibagi 2 dapat 31. Berarti tinggal kita kalikan 31 kali 1, 31/10 kali 2, 20. Dikurangi 2/5. Nah, kalau perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Bu Guru tulis lagi di sini biar ingat. Perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, ini kalian biar ingat ya. Kemudian karena ini pengurangan, berarti penjumlahan atau pengurangan harus menyamakan penyebut. Paham ya? Ini Bu Guru tulis.
Perkalian tidak perlu menyamakan penyebut, kalau penjumlahan atau pengurangan harus menyamakan penyebut. Karena ini pengurangan kita menyamakan penyebut. Cara menyamakan penyebut, penyebut itu yang bawah. Penyebut itu yang bawah. Karena yang bawah ini 20 dengan 5, kita cari 20 kelipatannya ya. 20 itu berarti 40, 60, 80. Kalau 5 berarti 15, 20, terus 25. Maaf, ini kok jadi 15 ya? Harusnya 10 dulu. 15, 20, 25, 30. Adakah angka yang sama? Ada. Ini ya, 20 dengan 20. Berarti penyebutnya adalah 20. Kita tulis 20, 20. 20 bagi 20 dapat 1, 1 kali 31 berarti 31. 20 dibagi 5 dapat 4, 4 kali 2, 8. Kalau penyebut sudah sama, tinggal kita kurangkan. Yang atas 31 kurangi 8. 31 kurangi 8 berarti 23 per 20. Nah, ini bisa dijadikan desimal. Kalau dijadikan desimal berarti tinggal kita kalikan 5, 5. Biar per 100 ya. 3 kali 5, 23 kali 5 berarti 115. Nah, kalau sudah begini, tinggal kalau nolnya sudah 2 di bawah, maaf, 100, nolnya 2, berarti tinggal kita hitung komanya 2 dari belakang. 1, 2, 1,15 kilogram. Kalau dijadikan pecahan campuran berarti 23 per 20, berarti 23 dibagi 20. Dapat 1, 1 kali 20, 20, dikurang 3. 3 dibagi 20 nggak bisa, berarti 3 per 20. 1, 3 per 20 kilogram. Tinggal kita tuliskan jadi. Jadi tepung yang digunakan untuk membuat satu kue adalah 1,15 kg atau 1,3 per 20 kg. Nah, begini ya, jangan lupa ditulis jadi. Bagaimana, sulit atau mudah? Semoga mudah ya. Mudah kalau kalian sudah bisa perkalian dan juga pembagian dengan lancar. Sulit kalau kalian belum bisa pembagian dan perkalian dengan lancar. Maka pembagian dan perkalian itu adalah konsep dasar. Jadi kalian bisa mengerjakan matematika selanjutnya kalau sudah bisa perkalian dan pembagian. Nah, silahkan saya mau minta bantuan kepada Bapak Ibu semua di rumah. Mohon karena ini kelas 6 nggih. Karena ini kelas 6, ujian tidak lagi di rumah, besok ujian tidak lagi di rumah, Bapak Ibu tidak lagi mendampingi anak-anak dalam mengerjakan, maka saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mendampinginya secara mandiri. Dalam artian boleh mengajari, boleh mengerjakannya, tetapi jangan lupa untuk ngasih tahu cara-caranya. Ya. Tentunya Bapak dan Ibu juga menginginkan besok kalau ujian sendiri di sekolah putra-putrinya juga mendapat nilai yang memuaskan. Saya mohon bantuannya karena
tatap muka masih sangat terbatas, 1 minggu hanya 1 kali untuk setiap anak. Dan kemarin ada beberapa anak yang masih bingung perkalian dan pembagian. Jadi dimohon untuk membimbingnya secara mandiri, bukan sepenuhnya, bukan sepenuhnya mengerjakannya dan lain-lain ya. Karena Bapak Ibu kan harus mendidik, maksudnya kita semua yang lebih dewasa dari anak-anak harus membimbing mereka. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah toko memiliki persediaan 2 sak yang berisi gula pasir. Jadi gula pasirnya ada 2 sak. Setiap sak berisi 49 1/2 kg. Jadi setelah diperiksa ada sebanyak 10% gula pasir yang tumpah karena karungnya sobek saat dibawa. Berapa sisa gula pasir? Jadi ada 2 sak, ada 2 karung. Toko tuh punya 2 karung, kita gambar aja ya, punya 2 karung. Setiap sak, setiap itu berarti 1, setiap itu 1. Kita baca 1 sak. 1 sak berisi 49,5. Berarti 1 ki isinya 49,5 kg. Setelah diperiksa ada sebanyak 10%. Berarti nanti kita jumlahkan dulu 2 sak ini, kemudian sisanya setelah diperiksa ada sebanyak 10% yang tumpah. Berarti ada 10% bagian dari 2 sak yang tumpah. Ya, kita tulis dulu pertanyaan sisa dari gula pasir. Kita tulis sisa dari gula pasir. Berarti 2 sak, punya 2, ya kan? Nah, kalau cara memahami secara manual, apa ya bahasanya? Coro bodo. Nah, coro bodo tuh yang nggak pakai rumus. Coro bodo nih ono 2 sak, ono 2 karung. Setiap sak itu 1 berisi 49. Berarti siji isine 49. Nek loro isine piro? Nek loro isine piro? Berarti 49,5 ditambah 49,5. Nah, Bu Guru bisa tuliskan ini 49,5. Kita tulis ada berapa? Ada 2. 1, 2. Kita kalikan 2. Maaf tadi nggak kelihatan ya. 40 karena ada 49,5 ini sama, kita tulis 1, kita jumlahkan 49,5-nya ada 2. Maka kita kalikan 2. Nah, kalian mau pakai cara yang mana? Mau cara ini ditambahkan dulu? Atau kalau Bu Guru langsung kali 49,5. Kemudian ada sebanyak 10% gula pasir yang tumpah. Berarti 10% dari gula pasir. Berarti itu kan bagian dari. Berarti kita kalikan 10%. Tapi ini kita kerjakan dulu. Ya, kita cari 2 sak itu beratnya berapa. Hasilnya nanti ini sama. Ini nanti hasilnya berarti nanti hasilnya ditambahkan aja 49 tambah 49 itu 98, setengah tambah setengah itu 1, berarti 98, nanti 99. Kita cek ya apakah nanti isi 99. Kita kalikan 2 kali 40, ini jadikan pecahan biasa. 2 kali 49 itu 98 tambah 1 berarti 99/2. Kita kerjakan terlebih dahulu baru dikalikan 10% itu 10/100. Ini artinya 2/1 gitu ya. Kita coret 2 bagi 2 1, ini juga 1. 1 kali 99,
1 kali 99 berarti 99 per 1 kali 1. Kalikan 10%. Berarti ini karena ini bisa dicoret, bagi 10 dan 100 bagi 10. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Berarti 99 per 1 kali 10 10. Kalau dijadikan desimal sudah langsung kelihatan ya. Kalau 10 itu berarti nolnya 1, kita tinggal berikan komanya 1, berarti 99. Kalau dijadikan pecahan desimal, campuran, berarti dibagi tinggal kita bagi 99 dibagi 10. Dapatnya berapa? Dapatnya 9 ya. 9 kali 10 90. Kita kurangkan 9, 0 habis. 9 dibagi 10 kan tidak bisa karena lebih kecil. Jadi kita tulis 9, ini 10. Berarti 9 per 10 kilogram. Nah, ini tuh bukan sisa gula pasirnya ya. Jadi yang tumpah itu 9,9 kg. Ya. Jadi maaf, ini harusnya gula pasir yang tumpah. Karena kan kita diminta untuk mencari punya 2 sak. Terus saya tumpah 10%. Lah saya tumpah berapa? Ya kan? Berarti ini gula pasir yang tumpah. Kita cari yang tumpah dulu. Berarti gula pasir yang sisa jadi gula pasir yang tersisa. Ini tadi 2 karung ini yang kita jumlahkan ini kan 99 ya. Ya kan 299 dikurangi yang tumpah. Nah, karena 10%-nya yang tumpah. Nah, tumpah 9,9 kg. Kita pengurangan desimal itu biasa seperti biasanya. Berarti 99 ini kan tidak ada koma. Nah, kalau berarti komanya kita taruh sini. Nah, dikurang. Karena tidak ada koma, kita tulis seperti ini, ya. Kita berikan di sini 99 itu kan sama dengan 99,0. Kita berikan 0. 0 bagi 0 kurangi 9 tidak bisa toh. Berarti ini jadi 10, ini jadi 8. 10 kurangi 9 1. 8 kurangi 9 enggak bisa. Berarti ini jadi 8, ini jadi 18. Ini 9, ini 8. Berarti 89,1 kilogram. Kalau masih bingung pengurangan desimal, kita jadikan aja 99 dikurangi 99 kita jadikan pecahan biasa. 99 itu kan berarti 99 per 1 dikurangi ini 99 per 10. 99 per 10. Berarti 99 per 1 dikurangi 99 per 10. Pecahan kita jadikan seperti ini. Nah, kita tinggal kurangi 990 kurangi 99. Ini jadi 10, ini jadi 8. Ini 1, 18, ini jadi 8, 18. Nah, 891 per 10. Berarti nolnya 10 itu 1, berarti 1,89,1. Sama kan? Nah, gitu ya. Oke. Jadi silakan dipahami dulu soalnya ya. Yang dimaksud berapa sisa dari gula pasir berarti sisanya ini. Jadi kita cari dulu jumlah ini, kemudian kita cari yang tumpah. Ya,
jumlah ini kita kalikan dengan 10% itu yang tumpah, baru jumlah gula pasir dikurangi yang tumpah. Kemudian tugas kalian mengerjakan latihan 10 nomor 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 1, 3, 5, 7, 9 dikerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan di sekolah. Ya, sekian pembelajaran kali ini, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.